Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Rifni. Hari ini semangat, ya, salam sehat, ya, semoga rekan-rekan, para pemirsa tetap tune di Rifni Channel. Oke, hari ini kita diskusi lagi mengenai pengiriman barang, tapi spesial, dimana yang lagi ngetren dalam masa pandemi ini, ya, seluruh lapisan masyarakat, termasuk saya pun, belanja online, ya, di marketplace. Nah, yang selalu di dalam hati baik rekan-rekan pun masyarakat lainnya atau saya pribadi pun juga, keren loh, sekarang kita belanja, ya, nggak tahu di mana itu barang, tinggal klik apapun kita dapat. Yang menariknya adalah gile loh, istilahnya, sehari, 2 hari, 3 hari. Kita bicara domestik, bicara Indonesia, 3 hari sampai. Nah, luar negeri, ya, paling 7 hari. Nah, era zaman saya belajar dalam pengiriman barang, ya, ekspor impor, itu ya makan waktu, ya. Itu era jadul istilahnya, ya. Sekarang kan era apa, ya, era milenial katanya. Oke. Kita diskusi mengenai barang itu kenapa sih cepat gitu, ya. Nah, yang jelas ada istilah datanya pada marketplace. Jadi sekarang ini, ya, pemahamannya adalah bahwa barang tersebut sudah ada di, ya, kita nggak tahu di mana tempatnya, tapi sudah ada di place, yaitu marketplace tadi. Bagi produsen, ya, bagi produsen pabrik, ya, yang sekarang lagi rame pembuat masker, kita udah nggak beli lagi ke mana, apotek, ke toko, kita tinggal klik cari masker dapat. Ya, cari masker dapat. Kenapa? Karena si produsen masker tadi, ya, sudah masuk ke aplikasi di marketplace. Ya, sekarang sudah banyak lah, ya. Pasti rekan-rekan para pemirsa juga pasti udah paham lah. Tinggal siapapun pakai. Saya nggak sebut perusahaannya. Nah, intinya apa? Karena sekarang ini ada yang saya sebut di dalam salah satu mata kuliah saya juga adalah freight forwarding. Itulah sebetulnya pelaku kenapa barang kita ini cepat sampai. Nah, di mana di dalam freight forwarding, ya, dalam referensinya itu ada 13 kriteria, banyak banget tidak. 13 itu adalah sekarang ini kita bicara A sampai Z. A sampai Z itu adalah dari barang diproduksi, ya, di tempat produksi pun juga dari bahan baku sampai jadi, lalu dijemput, ya, atau diambil oleh si freight forwarding tadi, dibawa dengan transportasi, ya, dan diantar sampai ke pembelinya. Nah, inilah sudah kebayang, ya. Jadi kenapa cepat nih? Kenapa cepat? Karena di 13 tadi kriteria freight forwarding itu, nah, yang menarik adalah ketika si freight forwarding ini mengadakan namanya project cargo. Nah, gitu kan? Project cargo, kita bicara kargo, tapi lebih kepada nanti pengiriman. Jadi si produsen, si pabrik, ada freight forwarding dan ada si punya aplikasi. Nah, karena eranya ada era selalu kita sebut 4.0, disinilah semuanya, apa ya, bahasa gaulnya adalah satu garis, link semuanya, ya. Jadi kalau di literatur adalah bahwa salah satu kriteria tadi di freight forwarding itu ada monitoring the cargo movement. Wah, gayanya gitu ngomong. Kenapa? Karena sudah klik. Jadi ketika tadi kita belanja, saya mau tadi masker 2 box, tek, nah ini udah langsung kemana? Ke produsen. Nah, ketika produsen ini barangnya di mana? Kita udah nggak tahu di mana barangnya.
Ternyata barangnya sudah di marketplace. Marketplace sudah on lagi di aplikasi dan on lagi ke freight forwarding. Jadi dalam hitungan tadi, klik tadi, petugas freight forwarding sudah ada di pabrik. Marketplace tadi sudah masuk di data, udah tarik tuh jalan. Nah, kita kebayang kalau pabriknya hanya di sekitar, kita bicara Jabodetabek. Selesai, hari itu sudah ada tuh di tangan freight forwarding. Ya, di tangan tadi si petugas freight forwarding atau perusahaan jasa pengiriman. Nah, bagaimana dengan transportnya? Nah, kembali lagi, kalau kita bicara transport, ada 3 ya. Yang kita paham di internasional itu ada perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara. Nah, di darat itu ada kereta api dan ada jalan raya. Nah, jadi nggak usah sebut ya sepeda motor atau Gojek apa, itu jalan raya. Jalan kereta api berarti yang ada di relnya. Jalan udara, jalur udara adalah pesawat udara dan jalur laut adalah pesawat di kapal laut. Nah, inilah yang membuat satu hari sudah ada di tangan siapa tadi? Freight forwarding. Nah, mungkin di hari kedua kita hitung sudah dijalankan, sudah dipindahkan. Nah, itu yang disebut transportasi. Ini sedikit ilmiah ya, transportasi. Jadi memindahkan barang dari satu titik ke titik lain dengan moda. Nah, dijalankan. Sampai di tujuan itu sudah ditunggu oleh tadi freight forwarding lagi, petugas tadi. Nah, atau sampai ke agen. Nah, udah kebayang tuh, udah 2 hari tuh. Nah, di hari ketiga karena sudah dijemput tadi ya, baik itu di pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut, atau tadi di stasiun kereta, atau tadi di terminal untuk yang truk atau terminal bus. Esoknya tidak lebih dari jam 12 siang sampai. Nah, itu kalau maksimal 3 hari. Apalagi sekarang kita bicara pesan dari pagi, ya, ntar tengah malam sampai. Nah, itu adalah yang sekarang lagi ngetren ya, yaitu yang go lah gitu ya. Nah, inilah mengenai intinya pertanyaannya, kenapa ya kita beli barang cepat sampai? Ya, itu bicara kita domestik, bicara kita di dalam negeri, bicara kita di dalam satu wilayah. Nah, bagaimana dengan bicara luar negeri? Ternyata barangnya dari suatu negara, mau ASEAN, Eropa, Amerika, ya, atau dari tempat lain juga. Nah, di sini kenapa? Kembali lagi, freight forwarding, ya, sebagai tadi penengah intermediary, dia punya tadi kontrak, ya, kontak dan untuk third party, artinya kontak dengan pihak ketiga. Nah, jadi kita pesan di sini, ya, di marketplace tadi. Marketplace sudah link dengan tadi kargo agennya atau freight forwarding. Freight forwarding ini punya kontak di pihak ketiga di negara sana. Di mana di negara sana pun barangnya sudah di marketplace lagi. Ya, ketika klik, oke. Hari kedua udah masuk di sana. Hari ketiga di sana pun sudah proses menuju ke baik pelabuhan udara, pelabuhan laut, ya kan? Di mana di situ ada proses kepabeanan. Nah, tetapi sekarang karena sudah kita bicara global, sudah bicara istilahnya global, barang-barangnya bukan barang terlarang, ya, barangnya barang konsumtif, lagi ngetren, ya kan, tidak membahayakan. Berarti apa? Pihak bea cukai di sana pun sudah langsung, ya, menyetujui untuk keluar. Ya, di hari kedua, ketiga sudah keluar tuh. Nah, menuju ke negara, anggap kita yang beli tadi ya, masuk ke Indonesia.
baik itu laut, udara tadi kan tinggal 2 nih kalau internasional. Nah, proses kepabeanan karena tadi barangnya sudah barang komoditas masyarakat umum ya, dan sudah terbuka dalam kepabeanan dan sudah mengglobal dalam koneksi tadi, di hari keempat itu sudah ada di gudang kepelabuhanan tadi, baik udara maupun laut. Nah, di hari kelima sudah terdata di dalam kota kita, mau Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Di hari kelima, hari keenam itu sudah didata dengan baik bahwa oh ini kena bea, oh ini tidak kena bea. Nah, hari ketujuh selesai. Inilah kenapa kita sekarang ini hidup sebetulnya nyaman sebetulnya. Selama tadi kembali lagi diskusi kita sebelumnya, kita itu barang-barang special cargo atau dangerous good, selama aturan kita jalankan dengan ketentuan yang ada, yes, kita yang dapatkan apa? Apalagi dapat layanan yang baik, ya, barang itu barang yang sudah disetujui oleh masing-masing pemerintahan dan kepabeanan pun sudah mengetahui, maka kita akan terima dengan cepat, ya. Kalaupun ada permasalahan itu sekarang ini sudah jarang, ya. Jadi memang era sebelum-sebelumnya kita merasakan, waduh, kita belanja tidak sesuai, lambatlah segala macam. Sekarang enggak. Kenapa? Karena juga freight forwarding tadi, agen-agen pun bersaing. Ya, bersaing. Di mana di sini dia akan mempunyai data, yaitu adalah mengenai moda transportasi, schedule transportasinya, jadwalnya, ya. Lalu dia juga mereview semua dokumentasi dan menyediakan dokumentasi, dan sampai adalah bagaimana dia menyiapkan pengantaran dengan tepat waktu. Ya, tadi ya dari 13 saya rangkum, ya, di dalam kegiatan freight forwarding atau agen tadi, agen istilah pengantaran tadi, ada yang mempersiapkan dari penjemputan di marketplace tadi, lalu memproses dalam moda transportasinya, dan tempat tujuan menyiapkan atau mengarrange untuk pengantaran ke tempat tujuan. Nah, inilah yang istilahnya adalah door to door. Ya, door to door, bukan pintu ke pintu, ya. Artinya door itu diambil, door kita ambil, si agen tadi mengambil, diproses, dijalankan, door lagi diantar. Oke, jadi sekarang kita nikmati, kita nyamankan diri pada era 4.0 ini, bahwa dengan klik, kenapa barang cepat sampai, gitu ya. Dan hitungan hari, ya, sekarang ini di domestik paling lambat 3 hari, internasional paling lambat 7 hari sudah kita sampai. Nah, inilah mengenai diskusi kita hari ini adalah klik, barang cepat sampai. Wah, gitu ya. Semoga kita terbuka, bermanfaat, dan tetap semangat. Jadi belanja online kita ini sesuai dengan kebutuhan, ya. Kadang-kadang asik juga kita, ya. Yang nggak butuh main pencet aja gitu. Karena merasa apa? Karena tadi pelayanan cepat, barangnya ada, apapun, dan berkembang terus. Sekarang kita sudah belanja sayur mayur juga sudah ada, barang-barang basah, ikan basah atau daging juga sudah bisa. Nah, belum lagi yang makanan siap saji, ya. Cepat kita sampai. Oke, hari ini pembicaraan kita adalah klik barang cepat sampai. Dengan tadi ada marketplace-nya, ada freight forwarding-nya, ya,
ada moda transportasinya, ya. Walaupun di masa pandemi ini ada kecenderungan pengiriman barang selain tetap jalan dan malah meningkat. Kenapa? Apalagi masa sekarang nih, masa Jawa dan Bali, pemerintah mengadakan PPKM. Yang diperbolehkan, yang diizinkan adalah perjalanan memindahkan barang. Nah, itu dia tadi. Istilah saya adalah memindahkan barang dengan moda transportasi. Itu adalah yang disebut tadi pengiriman barang dan transportasi barang. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi di topik berikutnya yang lebih kekinian. Sampai jumpa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.